Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah dan mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dibikinin segmen baru nih, namanya Cotako. Coba tanya Koko. Masya Allah. Kali ini kita akan bahas mitos-mitos yang udah dikumpulin. Mitos apa, Fidan? Mindset jadul generasi lama. Iya, mindset jadul generasi lama. Mindset yang udah ada dari zaman dulu, tapi masih ada sampai sekarang. Kita akan bahas dari sudut pandang keislaman. Ya, kita langsung mulai aja. Bismillah, mudah-mudahan manfaat ya. Yang pertama apa? Yang pertama itu nikah itu harus mewah. Bener atau enggak? Nikah itu tergantung sudut pandangnya sih. Kalau dari sudut pandang yang baik, yang benar, yang islami, ya syarat rukun terpenuhi. Udah gitu rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga yang terbaik itu yang berhasil nyampein sekeluarga nyampe ke surganya Allah. Meskipun nggak mewah, aman. Daripada mewah, tapi misalkan mohon maaf nggak peduli sumber mewahnya dari mana. Ambil dari yang haram, entah dari yang korupsi. Atau bahkan setelah mewah, nggak akur sama istri. Ya selingkuh, ya kurang ajar ke anak kurang ajar ke orang tua. Nggak harus mewah. Kalau pengen memuliakan pasangan dan keluarganya dan ada rezekinya, ada duitnya, silakan, itu bagus banget. Tapi kalau gara-gara itu jadi nunda nikah, jadinya pacaran dulu, jadinya zina duluan, terus akhirnya bela-belain utang sana sini demi akhirnya mewah itu, utang nikahnya sehari, utangnya sampai 10 juta tuh baru lunas demi acara satu malam itu. Orang paling banter cuman orang udahannya lupa, udah terus cuman ngeliatin rumah tangganya seperti apa. Jadi nggak harus mewah. Kalau ada budgetnya silakan, tapi kalau yang paling penting sakinah, mawaddah, warahmah, Allah ridho. Udah itu yang paling penting. Next. Selanjutnya anak adalah investasi. Apa benar? Bisa, terutama kalau jadi investasi akhirat. Diajarin agama sampai jadi anak yang soleh, yang bisa mendoakan setelah orang tuanya wafat. Kita nanti wafat yang paling kita butuhkan sama yang dari masih hidup adalah dimohonkan ampunan, didoain. Itu yang paling kita butuh. Kita meninggal nggak ditanya, kuliah anakmu setinggi apa, jabatan tertingginya apa, saldo anakmu seberapa banyak, itu nggak sama sekali. Jadi investasinya betul, tapi investasi akhirat ya. Walaupun kadang dunianya juga ngikutin. Yang salah itu udah nggak apa-apa dah, udah belain capek-capek ini ngurusin anak. Yang penting nanti begitu gede minimal dia harus kasih saya uang bulanan segini. Itu terlalu receh sih kalau dikejar kayak begitu. Dan nanti kalau ngedidik anaknya untuk investasi akhirat sama untuk investasi dunia itu kerasa beda dalam ngedidik anaknya. Anaknya juga pasti ngerasa. Kalau benar-benar investasi akhirat tuh bismillah, itu ketulusannya pasti kerasa banget. Tapi kalau misalkan begitu cuman ngejarnya investasi dunia, begitu anaknya udah beres kerja, dituntut ini itu, mana nih belum ngasih ke orang tua, malu-maluin anak tetangga udah begini begitu, nyakitin. Dan lagian sekali lagi kita meninggal nggak ditanya itu semua. Jadi investasi akhirat ya, betul. Next. Apa benar anak adalah penerus mimpi orang tua? Anak penerus mimpi orang tua. Sah-sah aja. Asal tadi balik lagi, mimpinya apa nih? Mimpinya pengen sama-sama ke surganya Allah. Di dunianya pengen sama-sama, yuk bikin panti asuhan, yuk bikin masjid, bikin pesantren, bikin sesuatu yang baik-baik. Tapi toh nanti balik lagi anaknya pun dia punya jalan sendiri. Kalau dia nggak mau di jalan yang itu, selagi itu jalan yang nggak bertentangan dengan syariat, silahkan sah-sah aja. Jadi jangan sampai ngoyo terlalu sampai kayak membuat anak, mohon maaf ya, terpaksa, tersiksa. Karena sekali lagi yang paling penting dari anak itu kan, yang paling penting jadi investasi akhirat kita atau enggak, balik lagi ke yang tadi ya. Jadi anak ini akan punya mimpi. Kalau mimpinya salah dan mimpi orang tuanya benar, silakan diluruskan dan wajib diluruskan. Tapi kalau misalnya ternyata mimpi orang tuanya cuma sekedar pengen viral, misalkan pengen duit berapa triliun, misalkan anaknya sedangkan udah pengen lillahi ta'ala aja ngejar ridhonya Allah, ya berarti beneran anaknya. Tapi kalau misalkan seorang anak udah bismillah dekat sama Allah, terus orang tuanya kadang masih dunia pun, mudah sih Allah jadikan juga. Dia nggak cuma dapat akhiratnya, tapi juga dapat dunianya. Dunia itu dia pakai untuk nyenengin orang tuanya. Beliin ini, beliin itu. Itu juga sah-sah aja sih. Yang paling penting jangan melanggar aturan Allah. Dan yang paling penting tujuan paling utamanya Allah ridho. Itu paling penting. Next. Oke. Nikah dulu nanti rezeki ngikutin atau mapan dulu baru nikah? Salah satu gerbang rezeki di dalam Islam memang salah satunya menikah. Tapi nikah ini hukumnya bisa berubah ya. Ada yang menyebutkan hukum asalnya sunnah, ada yang menyebutkan hukum asalnya mubah. Dan ini bisa berubah tergantung orang. Ada suatu orang yang dia memang hukum menikah udah jadi wajib bagi dirinya. Bahkan ada juga yang dimana haram nikah bagi dirinya. Nah, masalah rezeki, salah satu gerbang rezeki dalam Islam itu justru adalah pernikahan memang. Jadi selagi akhirnya halal, mungkin gak mewah-mewahan ya, tapi akhirnya sakinah, mawaddah, warahmah, udah gitu saling memenuhi kebutuhan sama-sama satu sama lain.
hak dan kewajiban terpenuhi, tujuannya juga ridhonya Allah. Nggak mungkin Allah nggak kasih rezeki, itu nggak mungkin. Jadi tenang aja. Dan kalau misalkan sekali lagi tadi tujuannya adalah apakah harus mapan dulu? Mau nunggu mapan dulu silakan ya. Asal tapi bisa nggak jaga untuk tadi nggak tergelincir kepada maksiat. Sedangkan sudah dewasa iya, syahwat udah ada, nikah nggak? Nungguin mewah, nungguin duit ada. Nah ini jadi masalah baru nih. Gimana caranya? Karena jangan sampai akhirnya demi ngejar supaya mewah dulu, belum mapan, tapi syahwatnya nggak tertahankan. Jadi akhirnya dia mohon maaf zina duluan. Nah ini repot. Ya, lebih seperti itu. Next. Perempuan nggak perlu kerja, nanti dihidupi suami. Tergantung definisi kerjanya apa. Kalau misalnya kerjanya itu yang harus kayak kerja kantoran gimana, memang asal nggak ngelanggar syariat sih boleh-boleh aja sih bantuin suaminya kerja. Tapi kan ini dia, peran lebih benernya disebut peran ya. Karena peran paling baik seorang wanita itu aslinya adalah ketika akhirnya dia bisa menjadi istri terbaik, mendidik generasi, menjadi madrasatul ula, madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ketika itu sukses, meskipun dia di rumah aja, tapi ya itulah ladang pahala yang luar biasa. Jadi kalau misalkan dia nggak bekerjanya benar-benar untuk supaya jadi istri yang terbaik, jadi ibu yang terbaik bagi anak-anaknya, maka bismillah, nggak apa-apa. Dan suami, ketika dia udah jadi benar-benar suami yang soleh, punya ilmu, bertanggung jawab, dia juga sebisa mungkin nggak pengen supaya istrinya capek-capek kerja, pengen dia yang penuhi aja. Karena dia tahu betul, sudah luar biasa banget ini capeknya istri untuk hamil tuh gimana, menyusui itu gimana, harus begadang dan ini itunya. Itu perjuangan yang amat sangat luar biasa. Jadi kalau balik lagi nih, apakah nggak perlu kerja bakal dibiayai suami? Mudah-mudahan dapat suaminya yang baik, yang soleh, dan juga si istrinya dia memilih nggak kerjanya pun untuk supaya bisa jadi ibu yang terbaik, untuk jadi istri yang terbaik. Jangan sampai nggak kerjanya gara-gara udah males, aku tinggal yang penting dandan cantik rapi, terus nanti bakal dikasih uang bulanan sama suami, nggak usah capek-capek kerja. Yang kayak gitu jangan. Karena tadi ya ada peran terbaik seorang wanita itu luar biasa ketika menjadi istri yang terbaik, ketika menjadi peran yang terbaik, ibu yang terbaik. Nah itu dia. Ya jangan salah fokus, nggak pengen kerjanya gara-gara apa, itu dia. Next. Sukses itu harus punya rumah dan mobil. Sukses tuh nyampe surga nantinya. Sukses itu Allah ridho. Kalau yang penting Allah ridho karena beli mobilnya, dapat duitnya, punya rumahnya, rezeki halal, dapatnya dari yang baik, dipakai untuk yang kebaikan. Beli rumahnya juga bukan buat pamer-pameran, beli mobilnya bukan buat pamer-pameran, untuk supaya bisa memuliakan orang tua, memuliakan pasangan. Itu sih silakan banget. Tapi kan capek banget kalau misalkan sukses itu diukurnya harus punya mobil dulu, punya rumah dulu. Kalau dibilang punya rumah mobil ya koruptor punya mobil, rumah banyak banget malah. Bisa beli pabrik mobilnya malah dia kalau mau. Bisa beli villa berapa aja. Tapi kan hina di sisi Allah. Sukses nggak juga. Sukses yang paling asli mah nanti. Nyampe surganya Allah atau enggak. Di dunia ya gini-gini aja. Ada yang udah di saldonya udah dapet duitnya banyak. Allah nggak ngizinin pakai. Ada yang ketangkep duluan. Ada yang mati duluan. Jadi enggak ya. Suksesnya jangan diukur sereceh itu. Bukan berarti nggak boleh punya. Silakan punya. Asal itu dia tadi. Dapetnya dari mana. Dipakainya untuk apa. Niat belinya untuk apa nih. Terus dapetnya juga dari mana nih. Halal nggak. Berkah nggak. Itu yang paling penting ya. Next. Kerjaan terbaik adalah PNS. Pekerjaan terbaik adalah PNS. Pekerjaan terbaik adalah yang bikin kita tambah dekat sama Allah. Mau dia jadi PNS, tapi dia tetap takwa, ngejaga dirinya ya. Walaupun ada perbedaan pendapat ya terkait itu sumber gajinya halal atau enggak, karena dari pajak yang ada saudara-saudara kita yang juga masih berpendapat bahwa pajak itu ya tidak boleh. Ada aturan fikihnya memang dalam Islam. Sehingga akhirnya ada yang menyebutkan oh gajinya jadi tidak halal dan yang lain-lain. Tapi intinya sih satu, pekerjaan yang paling baik yang semenjak kerja di situ kita tambah dekat sama Allah. Mau bentuknya jaga warung kek, mau bentuknya jadi direktur perusahaan apa kek. Yang penting tambah dekat sama Allah nggak? Dapat duitnya dari Allah, rezekinya dari Allah, omsetnya dari Allah, digunain untuk apa nih? Bikin tambah dekat sama Allah lagi juga nggak? Karena kalau misalkan baru jadi suksesnya harus punya jabatan dulu, duit saldo rekening berapa dulu, atau jabatan apa dulu, tadi PNS-nya harus di posisi apa dulu, ya itu semua kan gak laku nanti di hadapan Allah. Jadi yang penting tambah dekat sama Allah aja, terserah kerjaannya apa, yang penting halal, nggak ngelanggar syariat, terus semenjak kita kerjain tambah dekat sama Allah. Aman. Next. Kita santai aja karena rezeki udah ada yang ngatur, atau kita kerja sekeras mungkin. Tawakal lebih tepatnya. Karena kalau santai tapi pasrah, gimana Allah tapi kita nggak ngapa-ngapain, itu juga nggak boleh. Dalam Islam takdir udah ada yang nentuin, Allah udah nentuin, tapi kita juga akan diberikan pilihan untuk melakukan suatu amalan tertentu apapun itu, pemilihan tertentu, dan yang pilihan itu yang nanti akan dihisap. Nanti ditutupnya sama tawakal. Apa bedanya pasrah sama tawakal? Pasrah itu nanti hasil gimana Allah, kita nggak ngapa-ngapain. Tawakal hasil gimana Allah tapi kita benar-benar ikhtiar maksimal. Buat apa capek-capek ikhtiar maksimal kalau misalkan Allah yang nentuin? Kita capek-capek ikhtiar
ikhtiar agar jadi amal soleh. Kita lagi ngumpulin itu. Coba seumur hidup seluruh kepengen dikabul, tapi nggak ada satupun yang jadi amal soleh, perbuatan baik yang Allah terima. Meninggal berarti bawa apa? Iya, dapat harta, duit, jabatannya. Emang itu semua laku di hadapan Allah? Enggak. Atau bisa jadi ada orang yang seumur hidup lebih sering nggak dikabul doanya, tapi dia tiap ngomong, berucap, bertindak, berbuat, ketemu orang, semuanya jadi pahala, jadi amal soleh. Meninggal bisa jadi dia tuh yang paling banyak bekalnya. Jadi istilah tujuannya tadi ya, untuk kejar apa dulu. Santai, silakan santai. Kalau santainya datang dari rasa tenang, aku punya Allah yang maha kaya, sambil dia tetap ikhtiar maksimal, maka silakan. Karena kalau begitu udah ditutup tawakal, udah ikhtiar maksimal, hasil nggak sesuai keinginan, ya tetap tenang aja. Karena nggak akan ada yang sia-sia di hadapan Allah, nggak akan rugi. Kenapa? Kalau nggak ditutup tawakal, nanti stres. Saya udah berjuang, yang naik jabatan malah teman saya, yang naik gaji malah teman saya. Kesel. Karena menentukan bahagianya dari tadi tercapai atau enggaknya. Terus jadi kita jadi tanpa sengaja menuhankan ikhtiar. Saya udah begini, saya udah begitu, tapi kok hasilnya nggak sesuai keinginan. Nah, hasil tetap gimana Allah, ikhtiar kita nggak akan disia-siakan sama Allah. Bismillah, semuanya nanti pasti bakal jadi kebaikan, jadi amal soleh. Dan itu yang paling kita kumpulin untuk menjelang kita mati nanti. Itu bekal terbaiknya. Jadi tetap semangat, semangatnya lillahi ta'ala. Santainya pun karena tenang ada Allah. Jangan malah ngeremeh-remehin. Kan Allah maha tahu memang. Jangan sampai diremehin, ya Allah, pengen doa ya Allah. Engkau tahu kali, amin ya Allah. Itu kurang sopan ya. Maka harus tetap ikhtiar maksimal, dijemput dengan doa, dijemput dengan ikhtiar. Allah tidak akan menyanyiakan suatu perjuangan kita apapun itu. Semangat. Hanya ada anak yang durhaka pada orang tua, tidak ada orang tua yang durhaka pada anak. Durhaka ini menyia-nyiakan amanah ya, kayak misalkan kita dikasih amanah dari Allah, kita durhakain kita Allahnya. Kita dikasih nikmat banyak sama Allah, kitanya malah kufur, malah menyekutukan Allah ya. Memang ketika hitungannya kita sebagai hamba kepada Allah, ya kita harus takwa, kita harus taat. Kalau tidak taat maka jatuhnya ada kedurhakaan. Nah, di dalam Islam peran orang tua dimuliakan, dan juga anak memang harus bisa bernurut ya, birrul walidain sama orang tuanya. Tapi kan Allah tenang, maha adil. Ada memang kasusnya anak yang memang takwa soleh banget ya, tapi ternyata orang tuanya yang zalim itu ada, dan tenang, Allah nggak akan sia-siain itu semua, pasti akan ada kehadiran Allah di situ. Perbuatan orang tuanya akan ada pertanggungjawabannya, kesabaran anaknya pun akan Allah ganjar kebaikan yang luar biasa. Jadi apakah ada orang tua durhaka kepada anak? Jatuhnya dia durhaka ke Allah sih, karena dititipi anak malah dia zolimi, tidak malah memberikan hak-hak terbaiknya anak, tidak melakukan kewajibannya sebagai orang tua. Nah, anak juga kalau misalkan durhaka ke orang tua juga sebetulnya juga ke Allahnya begitu, karena kan kita taat ke orang tua bukan supaya orang tua sayang, tapi disuruh Allah, biar Allah cinta. Ketika kita dia disuruh Allah, kitanya memilih nggak mau nurut ke orang tua, malah jadi kurang ajar ke orang tua, itu juga ada kedurhakaan ke Allahnya juga. Jadi emang Allahnya alhamdulillah maha adil, dan kita harus ngelakuin semua tindakan perbuatan yuk lah mengejar ridhonya Allah. Karena kalau misalkan nggak dapat ridhonya Allah, ya jadi apa berarti kita selama ini hidup cuma lontang-lantung nyari makan. Kucing di luar juga nyari makan, dapat makan, nggak usah kuliah. Sekedar kaya, ya koruptor lebih kaya dari kita semua, tapi hancur nanti di hadapan Allah kalau nggak tobat. Jadi yuk bismillah, sama-sama jadi anak yang terbaik, bukan supaya orang tua sayang, tapi karena Allah suka. Sama-sama jadi orang tua yang terbaik, bukan supaya si anak nanti transfer tiap bulan, tapi karena ini perintah Allah dan Allah suka. Habis. Alhamdulillah. Itu tadi sekian banyak ya. Berapa tadi ya? Ya segitulah ya. Pertanyaan yang mungkin masih ada di pikiran teman-teman yang nonton sekarang, mudah-mudahan bisa menjawab dan bikin kita tambah yakin sama Allah, tambah dekat sama Allah. Gak usah ragu lagi, tenang aja ya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.